Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami di sini membuat proyek yang bernama Agromart. Mungkin selanjutnya akan perkenalan dari kami. Yang pertama, saya Kalian Bramantya Junganarki dengan NIM 2424 1010 879. Selanjutnya, teman Saya saya. Arya Di Mahendra dengan NIM 24 10 10 20 30. Saya Riko Anisya Putra dengan NIM 2424 10 10 20 48. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan untuk fitur admin, yang dimana fitur admin ada fitur login, dimana ada show password juga, kemudian login. Kemudian di sini adalah tampilan dari admin, kemudian bisa mendapatkan produk juga, katakanlah workflow tomat 4.000, tomat buah sayur aja. Stoknya katakanlah 5 tambah. Nah, nanti dia langsung otomatis ditambahkan di sini dan terus akan ada tampilan juga. Kemudian fitur yang kedua yaitu ada menambahkan dan mengurangi stok dari produk. Nah, stok dari tomat langsung ditambahkan yang tadi awalnya 5 sekarang jadi 6. Kemudian di sini admin juga bisa membuat akun untuk user. Jadi misal katakanlah studi kasusnya ada yang gaptek dan perlu dibikinkan akun dari admin bisa membuatkan ribut passwordnya. Oke, kapan dan daftar. Oh, nah itu nomor telepon harus 12 nomor. Nah, kemudian kalau udah berhasil nanti bakal keluar dari sini, ini username-nya dan ini passwordnya. Mungkin untuk admin itu saja. Oh ya, untuk terus ada untuk menghapus. Saya coba hapus, gimana berhasil dihapus. Nah, berhasil dihapus, kemudian bisa edit username juga. Wah, edit akun. Mungkin hanya itu aja untuk fitur dari admin. Selanjutnya, fitur untuk user. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada fitur user itu terdapat fitur login dan juga register sendiri. Selain nantinya bisa ditambahkan akun oleh admin, user juga bisa menambahkan akun sendiri itu. Oh iya, berarti keluar dulu ya, Ya boleh keluar dulu. register. Di sini disuruh untuk memasukkan username-nya, misal Riko terus passwordnya dan nomor HP. Nomor HP itu harus 12 minimum, ya 12, kalau tidak nanti akan error. Hasilnya bisa oke. Nah, seperti ini. Jadi harus 12. Nah, kalau misalnya sudah memiliki akun, tinggal langsung saja masuk ke login di bawah. Nah, karena ini mau membuat akun, makanya Oh, pilih yang register. bentar. Itu ya, oke. Nah, tinggal habis buat akun, maka bisa login dengan akun yang dibuat tadi. Pada fitur pertama yaitu terdapat produk, di mana nanti di sini akan menampilkan list produk yang tertera gitu, yang telah ditambahkan oleh adminnya. Nah, pada list produk ini kita bisa memesan dengan klik tombol klik pesan, Mas.
Oke, jadi misalnya di sini mau memesan semangka, kita menentukan jumlahnya berapa. Misal jumlah 1 gitu ya. Terus pengirimannya mau diambil di tempat atau diantar. Di sini coba diambil di tempat. Dan alamatnya, oh ya, nggak usah ya. Oke, jadi di sini terdapat pilihan metode pembayaran antara transfer bank atau cash gitu. Coba pilih salah satu dan pembayarannya tunai. Oke, pesan. Nah di sini, oke. Otomatis yang tadi ke update dari jumlahnya terus berkurang gitu ya. Nah pada fitur kedua itu ada riwayat yang dimana pada riwayat ini nanti akan menampilkan riwayat pembelian kita. Dan di sini ada semangka itu telah dibeli satu gitu ya dengan harga 10.000 gitu. Sebenarnya ada fitur keluar untuk kembali ke login. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Bentar ya. Udah ya. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan dari aplikasi tersebut. Jadi di sini saya memakai MVC, yaitu model, view, dan controller, yang dimana model sendiri itu digunakan untuk menarik atribut yang ada di database. Seperti ini, kita menggunakan public integer user ID, kemudian getSet yang merupakan enkapsulasi. Di sini ada model, kemudian controller, yang dimana ini sebagai tempat untuk menaruh query agar lebih aman gitu aplikasinya, yang query-nya tidak dapat dilihat oleh orang luar. Kemudian view yang dimana sebagai tempat tampilan yang ditampilkan kepada pengguna. Oke, kemudian kita lihat pertamanya ada login kan ya. Di sini kita masuk ke login controller. Kemudian di sini saya membuat variabel public static integer login user ID, kemudian get. Setnya kita setting sebagai private karena ini digunakan untuk menyimpan data login kita nanti agar kita bisa gunain lagi. Kemudian di sini saya membuat metode yaitu public boolean yang bernama validasi login yang memiliki parameter string username dan string password, yang dimana di dalam metode ini saya membuat variabel lagi yang bertipe string bernama connection database atau disingkat con.db yang berisi database kita. Di sini username-nya Postgres, password database saya adalah 1, dan nama database-nya adalah Agromat. Saya membuat variabel lagi yang bernama query, yang dimana untuk mencari username dan password yang kita inputkan. Di sini query-nya seperti ini, select user ID from users where username sama dengan add username and password add password, and role-nya itu user. Kemudian kita using npg SQL connection variabel bernama con sama dengan new npg SQL connection, kita masukkan database-nya yaitu variabel con.db. Kita menggunakan using agar itu database-nya saat dibuka langsung otomatis tutup sendiri. Kemudian kita error handling try, di dalam try kita connection open untuk membuka database-nya. Kemudian kita menggunakan using lagi npg SQL command, terus yang namanya cmd, kita buat objek baru sama dengan new npg SQL command query-nya ini yang berisi query untuk mengambil data user untuk digunakan login, con. Kemudian con ini mana con ya? Oh ini.
di sini cmd parameter add with value add username, username. cmd parameter add with value add password, variable password. Di sini using lagi untuk membaca npg SQL data reader itu untuk membaca database kita. Kemudian if jika dibaca maka login user ID yang tadi saya buat di atas menyimpan data integer, yaitu user ID yang didapatkan. Kemudian returnnya true. Kemudian error handlingnya, kalau terjadi error maka memunculkan message box .show terjadi error, message-nya bertipe notifikasi. Kita ke UC login. Nah, di sini metode validasi login digunakan saat button login ini ditekan, maka ini akan dieksekusi. Kode yang di dalam ini akan dieksekusi, yaitu string username sama dengan tag username tidak text itu ininya, text box-nya. Nah, kemudian password sama yang di bawahnya tadi. Kemudian kita membuat objek, yaitu login controller yang menyimpan validasi login. Login sama dengan new login controller. Kemudian boolean, jika valid, is valid sama dengan login, kita panggil metodenya, terus parameternya pakai username dan password. Terus kita buat perkondisian, if jika datanya valid atau satu gitu, kita munculkan message box yang show login berhasil dan bertipe notifikasi. Kemudian ininya itu di hide this itu buat nge-hide UC login tersebut dan memunculkan ini UC produk. Di sini saya variabel membuat main form variabel sama dengan this parent as panel box, yaitu ini form ori. Saya menggunakan form ori. Nah, ini form ori yang digunakan. Kemudian saya membuat tampilannya itu di UC. Ini tuh ibarat kayak poster di bioskop. Form ori ini ibarat bingkainya, UC-nya ini ibarat posternya. Kita kembali lagi. Nah, habis itu main form load control. Load control ini merupakan metode yang kita buat di dalam form ori. Kemudian akan memunculkan new UC product. Kalau gagal, maka akan memunculkan message box, so maaf username atau kata sandi salah. Terus ini message box iconnya yaitu error. Kita lanjut ke UC product. Nah, UC product tadi kita fungsinya untuk memunculkan produk-produk yang ada di database. Di sini saya menggunakan button untuk navigasinya, dan kemudian ini menggunakan flow panel. Untuk dalamnya, untuk memunculkan produk dari database itu saya membuat metode load menu di dalam UC produk ini. Flow product user itu nama dari flow-nya, kemudian controls clear. Kemudian saya membuat variabel list product sama dengan kita panggil controllernya, yaitu ambil produknya itu saya taruh di product controller, yaitu product controller titik ambil produk. Kemudian kita melakukan pengulangan for each var product in this product. User product kita buat objek baru. Ini objek yang akan ditampilkan di UC product tadi, yang di flow tadi. Kemudian flow product user, controls, add UC product user. UC product user tuh seperti ini. Nah, seperti ini yang akan ditampilkan nanti. Yang dimana di dalam sini akan menampung data dari database produk di tabel produk tadi.
Kemudian untuk selanjutnya kita ke button riwayat. Nah, saat button riwayat tadi dipencet, maka akan langsung menuju ke UC riwayat. Di UC riwayat sama seperti tadi, di sini ada flow yang digunakan untuk memunculkan UC yang kita buat untuk menampilkan riwayat pembelian dari pengguna. Isinya kurang lebih sama, kita buat perulangan, terus kemudian sebelumnya kita panggil metode cek riwayat yang ada di product controller, yang parameternya user ID. Jadi ini ibarat sorting lah, kita tampilkan berdasarkan user ID-nya. Ya, di user seperti itu saja. Kemudian kita akan lanjut untuk tampilan di admin. Oh ya, saat button keluar ini dipencet, maka akan memunculkan form keluar itu tampilan seperti ini. Nah, di button kembali, maka akan mengeksekusi kode ini this.close. Maka ini akan menutup jika yang dipencet adalah button keluar, maka form ini ditutup dengan this.close, kemudian akan memunculkan UC login. Seperti ini. Kita lanjut ke dashboard ke UC admin. Nah, di dalamnya sama saja, kurang lebih sama seperti di UC login user. Bedanya di sini login sebagai admin, yang dimana dipilih yang role-nya itu admin. Seingat saya ada di sini. Nah, ini kita menggunakan metode public boolean validasi login untuk admin, yang dimana sama seperti di validasi login untuk user, bedanya di role-nya saja. Nah, kalau button login-nya dipencet, terus berhasil ada data admin di database, maka akan menuju ke UC dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini akan memunculkan data total dari produk yang ada di database, kemudian juga menampilkan total pengguna yang ada di database. Kita lihat isinya. Nah, kita taruh di metode UC dashboard admin load. Kita buat variabel bertipe integer, total produk sama dengan dashboard controller titik metode produk total. Produk total ini kita metode yang ada di dashboard controller untuk mengambil data dari database agar bisa ditampilkan ke aplikasi. Kita lihat di dashboard controller produk total. Nah, di sini public integer produk total, yang query-nya select count from product, kita pakai count karena untuk mengambil total dari jumlah baris yang ada di database. Seperti itu, kita kemudian total produknya kita convert ke integer. Untuk pengguna di sini juga sama. Pengguna total itu mengambil jumlah pengguna, bedanya untuk pengguna kita select count from user, where kita memakai where yang role-nya itu user, karena admin kan bukan user, jadi nggak dihitung. Oleh karena itu kita hanya pakai user saja. Di sini juga ada button-button untuk navigasi ke menu berikutnya. Kalau button kelola produk dipencet, maka akan menuju ke UC kelola produk. Nah, di UC kelola produk ini ada flow seperti di tampilan produk tadi. Kemudian ada button untuk menambah produk.
kita lihat kalau button tambah produk tadi dipencet, maka akan memunculkan show dialog dari tambah produk. Tambah produk itu merupakan form yang dipanggil. Kita lihat tambah produk. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini isinya ya seperti ini untuk menginputkan nama-nama dari produk. Ya, kurang lebih seperti itu untuk logikanya. Kalau button tambah ini dipencet, maka akan menambah data yang diinputkan ke dalam database, yaitu untuk codingannya itu seperti ini, product controller, terus titik, kita gunakan metode tambah, kita pakai metode tambah yang ada di product controller. Kita cek product controller, tambah, nah ini, public void, tambah, yang parameter nama, ID jenis, harga, dan quantity. Untuk query-nya sendiri, seperti ini. Di sini saya add value, kenapa pakai add? Agar menghindari SQL injection. Lebih direkomendasikan untuk memakai add seperti ini. Nah, kalau ditambah, terus berhasil, akan memunculkan message box, produk berhasil tambahkan, button OK, kemudian sukses, terus ikonnya information. Kalau gagal, maka akan memunculkan message box, tidak show, ada kesalahan, errornya seperti apa, kemudian notifikasinya error, ikonnya juga error. Kemudian di list produk, kita di sini membuat metode public void load menu seperti di tampilan user tadi. Untuk memunculkan menu-menu, kita pakai for each karena datanya kan ada banyak. Jadi kita pakai perulangan agar bisa muncul semua. Nah, itu dari fitur kelola produk. Kemudian kita menuju ke fitur kelola stok. Di sini kalau buttonnya dipencet, nah button ke stok itu maksudnya button kelola stok, maka akan menuju ke UC kelola stok. Nah, di sini ya sama seperti tadi, ada flow untuk menampung data-data yang ada di database. Kalau dibuka, kurang lebih sama untuk codingannya. Bedanya ya hanya ini, apa yang dipanggil di flow tersebut. Di sini saya memanggil UC container product yang parameternya product, this. Kita lihat UC container product seperti ini. Di sini labelnya digunakan untuk menampung data-data yang kita dapatkan di database. Seperti ini, label nama titik teks sama dengan produk titik nama produk. Di sini produk itu dari model. Ini produk merupakan model. Di sini nama produk. Di produk berarti ada atribut yang bernama nama produk. Nah, ada kan? Sama harga produk, harga toString. Kita buat toString karena di sini tidak bisa integer, karena kalau integer itu akan error. Kita ubah dari integer ke string menggunakan toString. Di sini button plus, kalau diklik button plus ini ya, kalau diklik maka akan menambah 1 di database. Setelah kelola stok, kita akan menuju ke kelola pengguna. Jika button kelola pengguna dipencet atau ditekan, akan
mengeksekusi metode load control, kemudian menuju ke UC kelola pengguna. Di sini ada button tambah pengguna dan flow yang digunakan untuk menampilkan data pengguna dari database. Saya akan menjelaskan tentang tambah pengguna dulu. Di sini button tambah, saya namain button tambah ya. Jika dipencet maka akan memunculkan tambah pengguna. Di sini saya membuat objek baru tambah pengguna sama dengan new tambah pengguna. Terus tambah pengguna kita munculkan. Tambah pengguna itu form. Ini formnya. Nah, di ini username, password, dan nomor HP. Terus button tambah. Jika button tambah diklik, maka ya di sini banyak perkondisiannya. Intinya untuk menambahkan pengguna itu saya menggunakan di baris ini. Pengguna controller yaitu controller. Terus itu metode tambah yang memiliki parameter username, password, dan nomor. Jika berhasil maka akan memunculkan message box, so pengguna berhasil ditambahkan. Kemudian formnya itu akan ditutup dengan menggunakan kode this.close. Di flow-nya, di list penggunanya sama saja seperti sebelumnya load menu. Bedanya yang ditampilkan itu hanya UC tampilan pengguna. Untuk tampilan penggunanya seperti ini masih polosan ya, belum saya bagusin, belum saya desain. Di sini menampung ID, nama, nomor HP. Kita lihat belakangnya. Jika button edit, maka akan memunculkan edit user, merupakan user control yang memiliki parameter label ID.text. Di sini int parse itu digunakan untuk mengubah dari string ke integer. Kemudian show dialog untuk memunculkan. Kita lihat edit user itu merupakan form, bukan user control. Nah, edit penggunanya yaitu username, password, dan nomor HP. Kalau button hapus dipencet, maka akan memunculkan ini, form hapus user. Ini label ID digunakan sesuai dengan ID yang dipilih. Nah, yakin ini menghapus. Jika kembali, maka akan menutup formnya dengan this.close. Jika menekan button hapus, maka kode program ini akan dieksekusi. Baik, kemudian button keluar. Jika dipencet, maka akan menampilkan ini. Jika keluar, maka akan kembali ke bagian login. Jika kembali, akan menutup form ini. Ya, kurang lebih untuk kita seperti itu. Mungkin apakah udah selesai, Arya? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.